Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Haji Airat Sutiana MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Kota Bima. Saat ini saya bersama dengan Bapak Mulyadi SPD sebagai guru produktif jurusan Teknik Konstruksi dan Perumahan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak ya, sehat ya. Terima kasih atas waktunya untuk kita melakukan pra-observasi. Jadi saat ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai langkah awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas agar Bapak menjadi lebih siap dan memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Baik Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Di sini kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai? Oke, baik, terima kasih Ibu. Untuk semester 2 ini kebetulan saya di jurusan ini membawa APLPIB. Jadi untuk semester 2 ini saya masuk di materi desain bangun 2 lantai. Jadi di desain bangun lantai ini tujuan pertama adalah siswa mampu memahami desain struktur bangun lantai 2, karena yang untuk lantai satunya udah di kelas lalu gitu. Yang kedua, tujuan yang kedua, selain siswa mampu memahami strukturnya, yang kedua siswa mampu mendesain bangun lantai 2 menggunakan perangkat lunak AutoCAD, karena di sini kita menggunakan AutoCAD. Oke, baik. Itu ada 2 tujuan ya Pak? Iya, ada 2 tujuan. Baik, dari 2 tujuan tersebut, kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai apa ya? Di sini kita lebih fokus ke bidang prakteknya aja, pengembangannya di situ. Bagaimana siswa itu bisa mahir dalam desain. Oke, baik Bapak. Jadi bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun metode pembelajarannya? Di sini kebetulan saya melakukan dengan model pembelajaran PJBL (Project Based Learning) itu dengan pendekatan saintifik. Jadi Project Based Learning ini saya memberikan sebuah project di mana siswa nanti membentuk kelompok untuk menyelesaikan project itu. Nanti di dalam proyek itu pada saat siswa itu melakukan desain, nanti siswa akan menemukan masalah-masalahnya di situ. Misal ketika dia mau mendesain sebuah tangga, Pak, tangga yang ideal itu seperti apa? Nah, itu kan sebuah masalah dan dia tanyakan langsung ke gurunya. Dan disitulah guru masuk untuk menjelaskan. Jadi proyek sambil jalan, desainnya sambil jalan, tetapi ilmu tentang pemahaman tangganya sekaligus kita kasih tahu saat itu. Jadi siswa menemukan masalahnya sendiri lewat proyeknya. Iya, berarti pakai metode pembelajaran project based learning ya Pak ya. Nah, media yang Bapak gunakan itu apa saja? Nah, biasanya media yang saya gunakan itu biasanya menggunakan proyektor. Nah, itu sangat memudahkan siswa, karena kalau saya cuma menggunakan komputer di situ, sedangkan siswa banyak, itu kurang efektif karena jangkauannya terbatas. Kalau saya pakai media proyektor, jadi siswa bisa lebih lebih fokus semuanya gitu. Oke. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya kira-kira seperti apa ya Pak? Untuk langkah-langkah pembelajarannya, pertama saya memang menyediakan file misalnya di sini kan hari ini kan saya masuk di gambar denah. Jadi saya pertama menyiapkan file di situ, file denah. Nanti tiap-tiap di komputer siswa itu saya memang udah siapkan semua file itu sebagai acuan siswa itu untuk menggambar itu. Oke, baik Bapak. Jadi kira-kira kapan Bapak bisa lakukan pembelajaran ini, materi ini? Kebetulan untuk kelas 3 ini saya jamnya itu Senin Selasa. Senin Selasa. Jadi Senin kemarin sudah mulai sih sebenarnya. Oke.
Berarti nanti hari Selasa saya izin untuk observasi kelas ya Pak. Baik. Nanti setelah observasi kita akan melakukan percakapan pasca observasi untuk mengevaluasi bagaimana hasil pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas dan tentunya kendala dan tantangan apa yang Bapak hadapi dalam pembelajaran tersebut. Dan nanti pada saat pasca observasi saya didampingi oleh pengajar praktek saya. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Pertama, jadi saya bisa lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran. Tentunya dari percakapan ini tadi yang dibahas tentang tujuannya, tentang medianya, terus langkah-langkahnya. Jadi itu adalah poin-poin yang bisa saya ambil dari percakapan ini. Baik Bapak, terima kasih. Jadi sampai jumpa di hari Selasa nanti. Baik, demikian percakapan pra-observasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Gimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang belum sarapan? Belum. Ada. Kalau nggak ada, ini kita bisa sarapan dulu. Jangan bisa. Ya Pak. Ya Pak. Kita bisa sarapan aja. Hari ini kita belajar apel PIG ya, seperti biasa. Nanti kita masuk di lab. Ya, di lab yang satu kita nggak bisa pakai karena ada yang pakai, jadi kita pakai yang siap. Walaupun cuma 5, nanti kita masuk ke 5 lah ya. Ya, nanti sebagiannya di luar aja, tapi bikin suasananya kondusif ya. Ya. Ini kamu lihat, kayaknya rada lemah semua sih, kok kayak tegang semua ya. Mau ujian? Ya Pak. Oke, sebelum kita masuk hari ini, kamu absen dulu ya. Siap. Yang tidak hadir hari ini siapa? Yang tidak hadir aja. Didi. Siapa? Didi. Ferry. Terus? Septian. Didi kenapa sakitnya gimana? Sakit perangan. Siapa lagi tadi Didi? Jadi. Mbak, tadi pagi lipat chat kamu tuh karena dia lagi sakit. Ya, sakitnya kayak sekali seminggu gitu ya. Nanti minggu depan masuk lagi. Ya, jadi yang hadir 1, 2, 3, 6, 10. Berarti yang hadir. Nah. Gimana? Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Tapi kamu punya cerita dulu nih sebelum kita masuk. Ya. Jadi ada sebuah kisah yang kamu tuh pernah baca. Kisahnya yang menemukan telepon genggam. Tahu nggak? Nggak tahu? Enggak. Jadi namanya itu Alexander Graham Bell. Ya. Jadi kisah dia menemukan ini itu sangat inspiratif menurut kamu. Jadi di berbagai pengujian cobanya itu dia sering sekali mengalami kegagalan. Jadi dia mengalami kegagalan itu bukan cuma sekali 2 kali. Sering. Dari beberapa yang kamu baca bahwa dia mengalami kegagalan itu ratusan kali bahkan sampai lebih dari itu ya. Sehingga pada satu momen dia menemukan apa yang dia cari.
Dan dia mengatakan seperti ini di catatan kakinya. Kerap kali orang itu melihat hasilnya, tetapi kebanyakan orang tidak pernah melihat prosesnya. Seberapa banyak kita harus bertahan untuk tidak menyerah dari kegagalan itu. Ya, kalau kita bisa refleksikan dari diri kita sendiri di mata pelajaran atau di sekolah ini, misalnya kerap kali kita sering ngalamin kayak bosan, jenuh, ya, dengan kegiatan yang kita lakukan setiap hari ini. Kadang kita seringkali kayak mulai menyerah. Salah satu contoh menyerah itu apa sih? Misalnya kita udah mulai jarang masuk kelas, bahkan jarang hadir di sekolah ya. Itu salah satu bentuk kita itu mulai menyerah, itu salah satu cirinya. Maka pesan kamu itu kita coba tempatkan setinggi atau setinggi tingginya apa yang ingin kita raih. Ya. Dan orang memang ketika sampai di atas itu tidak mungkin langsung menapaki tangga yang paling atas. Selalu itu mulai dari tangga yang pertama, kedua, dan seterusnya. Ya, kecuali mungkin ada orang dalam ya, baru dia langsung di tangga pertama gitu, baru ketiban. Oke, tapi buat kita yang masyarakat di bawah ini, kita coba berusaha mandiri, berusaha keras, dan bersabar untuk menanti hasil itu. Tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan hari ini ya. Karena apa yang kita tanam hari ini itulah yang kita tuai panen di hari kemudian. Oke? Itu pesannya Bang Mul. Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Insya bisa ya. Oke, kalau begitu kita coba ambil posisi relax dulu semuanya. Ambil posisi relax dulu. Ayo, ambil posisi relax. Sebelum kita masukkan, kita buat badan apa namanya, tubuh kita relax dulu dari kata lalu. Kayaknya kamu lihat ini pada tegang-tegang semua ya. Oke, coba ambil posisi duduk yang relax. Oke, coba. Dia lagi mikirin apa? Bulan. Kayak gitu, rasa banget begitu. Ini bukan siapa? Dia menikah. Iya dia. Dia tahun sebelum banjir. Kalau dia menikah. Iya. Itu orang bilang. Ya, berisik tuh. Sedap katanya. Ya udah, kita posisi relax dulu. Ayo, kita posisi relax. Oke, perhatikan instruksinya Bang Mul ya. Ini Bang Mul sengaja kita ini dulu, dia relax dulu biar kita nanti masuk pelajarannya nggak terlalu tegang. Rasanya kalian berbeda sekali dengan kita teman di sini. Oke, posisi relax. Oke. Sekarang tutup matanya. Yang posisi relax mungkin. Gak usah perhatikan diri kanan ya. Fokus sama diri masing-masing aja. Fokus sama diri masing-masing aja. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang ketawa. Oke, relax saja. Nah ini gak usah fokus sama diri sendiri. Oke, fokus sama diri sendiri. Ya, sekarang tutup mata. Ya, rasakan cakranya dari diri sendiri ya, jangan rasa cakra orang lain. Oke. Kayak perhatikan instruksinya Pak Mul. Halo. Akhirnya matanya ditutup, jangan kakinya ditutup. Kawan? Ya, matanya ditutup. Fokus. Kayak rasakan langsung diri sendiri dan rasakan suara-suara di sekitarnya. Oke. Besar matanya ditutup. Jadi panas.
Oke, sekarang kalian coba pertama nggak usah ngobrol juga lah. Oke, pertama tarik nafasnya, dalam-dalam, rasakan perutnya kembang. Lalu tarik nafas pelan-pelan. Ya, jangan kata katanya juga, maksudnya kalau itu ya. Iya, pelan-pelan. Tarik, dengan perut ya. Oke, perhatikan lagi suaranya Bamul. Tarik lagi nafasnya. Rasakan perutnya itu kembangnya. Baru lepas pelan-pelan. Jangan sekaligus lepas pelan-pelan. Oke. Yang terakhir, tarik lagi. Dan lepaskan pelan-pelan. Oke, sekarang matanya sudah tak ditutup. Fokusnya ke suaranya kamu. Jangan aja jadi ke temannya, matanya ditutup. Oke. Aku bahwa kalian ini
Perhatikan sekali ya. Terima kasih. Mungkin sekarang posisi kalian seperti ini. Nanti setelah kalian akan ngerasain mungkin bagian melakukan pendidikan, merasakan jadi mahasiswa yang tidak melanjutkan pendidikan mungkin akan merasakan susahnya cari kerja. Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita mulai untuk masuk ke ruangan, nanti masuk ruangan 5 orang aja, selebihnya di sini dan jaga kondusif, jangan takut ya. Oke, tadi siapa? Si Arga, Elang, Hilda, Airil. Excellent. Kita masuk balik. Ya. Oke, ini lab adalah kalian tolong dijaga sekali untuk tertibnya. Setiap waktu putus, waktunya dilepas. Perhatikan komputernya, jangan cuma dibanting-banting aja, ya. Pak dirawat karena ini adalah aset kalian. Kalau ini udah rusak juga kalian bisa belajar kan? Nggak mungkin kita pelajaran ini kita belajar di ruang kelas, nggak bisa. Harus prakteknya di sini. Ya, perhatikan posisi duduk yang baik karena kita di depan komputernya cukup lama. Maka itu perlu diperhatikan. Ya. Jadi cari duduk yang mungkin. Nah, hari ini kita akan belajar untuk membuat rumah lantai 2 ya, karena kemarin kelas 2 sudah kita pelajari untuk desain rumah yang lantai 1 ya. Sekarang kita fokusnya di rumah lantai 2 ya. Nanti kamu akan kasih filenya di situ, nanti kamu akan sediakan file-filenya di komputernya masing-masing. Nanti kalian tinggal buka itu dan digambar sesuai dengan file yang kamu kasih. Nanti ada beberapa yang kalau nggak kalian bisa pahami, bisa langsung ditanyakan ke Pak Mul ya. Oke, itu langsung dibuka file di Explorer-nya, ada Pak Mul simpan di situ. Coba buka file Explorer-nya di D om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Haji Airat Sutyana MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Kota Bima. Saya masih ditemani bersama dengan Bapak Mulyadin SPD dan juga ditemani oleh Ibu pengajar praktek saya, Ibu Sri Mariani. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kedatangannya mendampingi saya dalam percakapan pasca observasi ini. Pak Mul, terima kasih atas waktunya yang sudah mau diobservasi oleh saya. Baik kemarin dari pra observasi, tadi observasi kelas, dan saat ini kita melakukan pasca percakapan pasca observasi. Nah, bagaimana perasaan Bapak terkait pembelajaran kelas yang telah dilakukan tadi? Ya baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah tadi pagi alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa siswa yang memang tidak hadir gitu. Iya. Yang penting ada beberapa kenalan, tadi ada juga yang sakit gitu. Iya. Jadi memang sebagian tadi yang dilakukan. Terus bagaimana perasaan Bapak saat diobservasi? Bagus, baik, karena dari hasil observasi juga kita jadi ada hal-hal yang memang kita dapati seperti yang kita bahas kemarin di saat pembelajaran juga, itu memang hal-hal sebelum kita belajar itu memang kita harus mempersiapkan segala sesuatunya seperti yang kita bahas kemarin itu. Nah, Bapak bisa ceritakan kembali area pengembangan dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam kelas tadi, Pak? Oke baik, karena di mata pelajaran ini saya lebih fokusnya ke skill anak-anak dalam desain bangunan lantai 2, dan sejauh ini di awal semester 2 ini terlihat kemajuan anak-anak itu cukup bagus untuk desain lantai 2-nya. Hanya beberapa saja yang perlu ditingkatkan karena memang lantai 2 ini kan strukturnya berbeda dengan lantai 1 gitu. Ya, berarti ini area pengembangannya tadi sudah lumayan tercapai ya, Sudah lumayan tercapai. Alhamdulillah ya. Nah, kira-kira dalam pembelajaran tadi Pak ada menemukan hambatan atau kekurangan yang Bapak rasakan, gimana Pak? Iya, baik Bu.
Kebetulan di hari Selasa ini saya jam masuknya itu jam 11. Jam 11 ini adalah jam-jam rawan untuk anak-anak sekolah ini. Ya biasa fokusnya itu mulai kacau, mulai teralihkan lah. Tapi memang ada beberapa yang saya pakai di teknik ini untuk kembalikan fokus anak-anak. Salah satunya yang saya pakai itu adalah teknik stop. Hasil dari teknik stop tadi gimana terhadap perkembangan anak-anak? Setelah saya coba, dan ini memang juga pertama kali saya pakai teknik stop ini, dan setelah coba ke anak-anak tadi, kebetulan tadi di waktu siang itu, dan alhamdulillah ternyata siswa mengalami pengembangan yang baik. Artinya dari yang tadi yang tidak fokus, anak-anak kembali fresh lagi dan lebih ceria lagi. Alhamdulillah ya Pak. Jadi setelah dengan teknik stop, anak-anak kembali fokus kepada pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, jadi mungkin anak-anak merasa kebosanan, ya Pak. Jadi kita juga sebagai guru harus bisa melihat apa yang kebutuhan anak-anak. Mungkin bosan, bukan hanya teknik stop yang bisa kita pakai, tapi itu juga ada ice breaking yang yang bisa kita lakukan sehingga anak-anak kembali menjadi ceria dan lebih fokus kembali belajar. Untuk menambah pengetahuan mereka itu seperti apa? Biasanya selain daripada mereka menemukan masalahnya sendiri dan bertanya ke gurunya, biasanya juga diskusi dengan antara temannya. Jadi bisa belajar antara temannya juga. Baik Pak, untuk selanjutnya kapan akan dilakukan rencana perubahan dalam pembelajaran di kelas? Kebetulan minggu ini hari Selasanya adalah hari terakhir untuk mata pelajaran ini. Nanti disambung lagi di minggu depan di hari Senin dan Selasa. Hari Senin Selasa ya. Jadi Pak, nanti saya izin untuk mengobservasi kembali untuk yang dilakukan perubahan dengan dari evaluasi yang tadi, observasi yang sudah kita lakukan dan akan dilakukan perubahan-perubahannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktek, Ibu Sri Mariani, untuk memberikan umpan balik dan masukan terhadap kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih, alhamdulillah luar biasa ya. Proses coachingnya itu sudah mampu menggali informasi yang mungkin ingin dicapai pada coaching ini. Jadi tujuan coaching itu sudah tercapai ya. Jadi ingin melihat mungkin fokus siswanya dengan penerapan teknik stop itu tadi sudah luar biasa dilaksanakan pada proses pembelajaran itu. Tadi yang dihindari yang masih diawali itu hindari kata-kata kira-kira. Jadi itu selebihnya sudah luar biasa. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya. Terima kasih juga atas waktunya Pak Mul. Sampai jumpa lagi nanti di kesempatan berikut saya untuk melakukan observasi dengan perubahan-perubahan dan pengembangan area pengembangan siswanya supaya menjadi lebih baik lagi. Baik, demikian percakapan pasca observasi yang telah dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.